Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzira ba'san syadila min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatul Qur'an nabiyina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang selalu menjaga memelihara kita, mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya, yang telah memberikan waktu kesempatan usia kepada kita untuk terus berbenah, memperbaiki diri, memohon ampun dan juga mengumpulkan bekal sebaik-baiknya bekal sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu ini majelis yang dipenuhi dengan hikmah, keberkahan, ketenangan, sakinah. Juga kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, yang semakin membuat kita takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama membuka Nah, ini karena tafsir dan tadabbur, maka mungkin kita akan lebih banyak mengupas dari ayat-ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ini. Nah, oleh karena itu sepertinya semuanya harus ngebuka Al-Quran surat Ar-Rahman karena nggak ada infokus juga Nah, silakan dibuka surat Ar-Rahmannya. Boleh dibagikan Qurannya. Gak apa-apa kalau nggak ada terjemahnya juga, karena nanti kita sama-sama memahami tafsir dari ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman ini. Nah, sambil berjalan pertama dari tadabbur kita sama-sama terhadap surat Ar-Rahman ini adalah tentang nama Nah, itu ada suatu kitab yang membahas tentang memang nama-nama surah itu jadi sebuah judul Nah, sebuah judul atau maksud as-surah, maksud dari surah tersebut. Nah, jadi dengan judul sendiri harusnya sudah memframe pemikiran kita terhadap isi. Kan kalau judul gitu kalau judulnya apa nih? Nah, itu kan langsung kayak di flyer misalnya kalau di flyer ada judulnya tentang keluarga Islami. Pasti kan semuanya datang langsung dengan frame akan menerima materi tentang keluarga Islami. Nah, nama surah juga itu sangat berpengaruh dalam bagaimana kita memahami dari kandungan surah Ar-Rahman ini. Kenapa kira-kira namanya surah Ar-Rahman? Nah, karena diawali oleh nama Allah surat ini dengan tadi Ar-Rahman Nah, ada nggak surat lain yang diawali dengan nama Allah? Ada door prize nggak? Coba cari. Ada nggak surah lain yang diawali dengan nama Allah? Al-Baqarah apa? Al-Imran apa? Oke, sudah aman. Nah, coba. Ternyata kalau kita lihat Ar-Rahman ini satu-satunya surat yang dimulai dengan nama Allah. Dan nama Allah ini adalah nama Allah
yang menjadi asas dari nama-nama lainnya. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Asas. Surat Al-Asas itu surat apa? Al-Fatihah, ya. Nama Al-Fatihah itu banyak. Salah satu namanya itu Al-Asas. Kenapa disebut Al-Asas? Karena surat itu memuat asas-asas sendi-sendi dari din Islam. Kan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim, ya, maliki yaumiddin. Nah, ini asas akidah iman. Nah, tadi ar-rahman ar-rahim pada nama Allah. Nah, asas dari nama-nama Allah, ar-rahman ar-rahim, al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabir, al-khaliq, dan seterusnya. Nah, nama-nama Allah itu asasnya adalah ar-rahman ar-rahim. Nah, ini ar-rahman itu dari kata apa? Rahmat, ya. Rahima yarhamu rahmatan. Rahima. Kalau makhluk manusia yang disebut rahima itu, kalau kita suka ada nyeredet hati, nyeredet hati bahasa Indonesia apa? Nyeblak, kayak bahasa Indonesia. Kalau kita melihat sesuatu, ya, atau anak kita sakit, ya, anak kita sakit atau misalnya kena pisau, apalagi ibu tuh, di hati ada apa tuh? Nah, itu belas kasih, ya. Nah, itu yang disebut rahimah, itu perasaan halus yang ada pada hati, ya, tak kala melihat, nah, sesuatu yang memerlukan tadi, ya, belas kasih. Nah, suatu saat ada tawanan, kan, tawanan perang. Nah, ini indahnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, ya, ayat-ayat Al-Quran, memberi pemahaman. Nah, jadi ada tawanan, ada seorang ibu bawa anak, ya, sambil menggendong anaknya, gitu, ya, mendekat anaknya. Nah, lalu Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana kiranya, apakah ibu itu akan melemparkan anaknya ke api? Oh, tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin. Nah, ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang daripada ibu itu terhadap anaknya yang sedang mendekap tadi. Nah, jadi Allah Maha Penyayang. Nah, jadi secara bahasa rahimah itu tadi perasaan, makanya dikaitkan dengan tadi rahim, ya. Kenapa dikaitkan dengan rahim? Rahim ini wujud kasih sayang yang tulus dari seorang ibu, ya. Di rahim ini coba dirancang dengan begitu sempurna, ya, plasenta, air ketuban, ya. Si janin itu terjaga, gitu. Dan ibu dengan ikhlas, dengan tulus, karena sayangnya, kalau nggak sayang mah akan berat, kan, ya, menanggung beban tadi janin, ya, yang terus berkembang. Nah, tapi Allah Ar-Rahman memberikan rasa sayang ini kepada makhluk-makhluknya, yang dengan rasa sayang itu ia dengan kecintaan, dengan tulus akhirnya menjaga anak-anaknya. Nah, itu rahmat, jadi, ya. Nah, Rahman Rahim itu sama dari kata rahmat. Bedanya apa Rahman dengan Rahim? Rahman wajan fa'lan, ja'lan, sya'ban. Nah, ja'lan itu marah. Kalau pakai wajan fa'lan, maknanya itu mubalaghah, besar. Nah, besar, ya. Kalau pakai rahim, wajan fa'il, itu punya makna langgeng, gitu. Kalau fa'lan besar, gitu, ya. Kalau fa'il langgeng. Rahman berkaitan dengan tadi rahmat Allah yang besar, gitu, ya. Yang agung, yang meliputi seluruh makhluknya. Tidak muslim, muslim ataupun non muslim.
ya makhluk semua, binatang-binatang, tumbuhan. Makanya Rahman ini luas, lebih luas cakupannya, lebih besar. Dan termasuk dalam makna Rahman ini adalah kasih sayangnya untuk muslim di dunia dan juga di akhirat. Nah, kalau Rahim ini, Pak Nil ini langgeng. Rahmat Allah bagi hamba-hambanya khusus yang dicintainya, ya, yaitu di akhirat gitu ya. Nah, ini Rahim. Nah, maka sebetulnya ada beberapa perbedaan ya ulama dalam hal ini, ada istilah mengaitkan dengan nama Rahman Rahim ini. Nah, berarti kita pahami itu namanya ya Ar-Rahman. Kata Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar As-Sankiti rahimahullah, nah, mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat yang dimiliki Allah Azza wa Jalla, dan dua nama itu di antara Al-Asma Al-Husna ya. Bahkan jadi asas ya, dari nama-nama Allah. Dia dibentuk dari kata dasar Ar-Rahman, tadi kasih sayang sudah dijelaskan ya ini ya. Nah, ini penjelasan nama. Jelas sampai di sini ya. Nah, berarti judulnya tentang rahmat Allah yang besar gitu ya, yang meliputi seluruh makhluknya, dan nikmat itu berupa bukan hanya nikmat dunia ya, tapi juga nikmat akhirat yang didapatkan oleh hamba-hambanya terkasih. Nah, berarti penting nggak nih surat Ar-Rahman ini ya? Ini wujud dari ma'rifatullah kita, kenal kita kepada Allah. Itu satu ya, berkaitan dengan nama. Yang kedua, apalagi yang penting kalau kita membaca tafsir? Bu Dewi nih, mahasiswi. Udah beres ya, Bu? Apa yang paling penting kalau kita membaca tafsir dalam surah? Sababun nuzul ya. Nah, kita lihat sekarang apa sih sebabnya turun? Nah, sebab turunnya ayat. Nah, jadi sebab dari turunnya ayat ini, nah, sebagian ulama menyebutkan ya. Nah, ini walaupun riwayatnya tidak terdapat riwayat yang sahih ya menunjukkan hal tersebut. Nah, tapi ini ada dua yang dituliskan dalam buku-buku tafsir berkaitan dengan asbabun nuzulnya ya. Nah, sababun nuzulnya yang pertama disebutkan ini adalah jawaban Allah Azza wa Jalla terhadap pertanyaan orang musyrik. Nah, jadi orang musyrik berkata, orang musyrik udah mengenal nggak nama Allah Ar-Rahman? Orang musyrik kalau nama Allah udah mengenal belum? Orang musyrik nama Allah udah mengenal? Udah mengenal kan ya? Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Nah, ada nggak? Nah, udah mengenal kan ya. Nah, tapi nama Ar-Rahman. Nah, makanya mereka bertanya, siapa Ar-Rahman itu? Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 60 tentang asbabun nuzul ini ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Dan ini surat Al-Furqan ayat 60 ya. Nah, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian sekalian kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Nah, lalu mereka menjawab, ya, qalu wa man rahman. Ya. Nah, anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, ya. Nah, mereka menjawab, tadi siapakah yang Maha Penyayang itu, Ar-Rahman itu? Apakah kami akan sujud kepada Rob yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu ternyata menambah mereka nufur, ya, malah nambah lari, nambah jauh dari keimanan. Nah, maka dijawablah tak kala ditanyakan, apa Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dijelaskan, ini nama Allah Ar-Rahman. Itu satu ya, sababun nuzulnya. Nah, yang kedua disebutkan ini juga sebagai jawaban dari perkataan penduduk Mekah
Nah, jadi penduduk mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia. Nah, jadi ini akan berkaitan nih, tuh. Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia. Sebagaimana ini ayatnya, ya. Jadi asbabun nuzul itu diabadikan juga dalam ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 103. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan itu Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia sebetulnya. Nabi Muhammad itu dapat dari ia belajar kepada manusia yang lainnya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Nah, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubinun. Nah, jadi sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan, nah itu kata mereka ya tadi ya, seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa azam selain Arab, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Nah, surat ini sebagai bantahan kepada mereka dan penegasan bahwa yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Ar-Rahman ini sebagai jawaban. Berarti tandanya apa? Dalam surat Ar-Rahman mengandung ijaz, ya, mukjizat, ya. Mukjizat dari sisi balaghah. Nanti kita lihat ya. Indahnya surat Ar-Rahman supaya membungkam orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam bashar yang diajarkan oleh manusia. Ar-Rahman ini begitu indahnya sehingga tidak bisa lagi orang ya, itu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalam bashar. Nah, maka terkandung di dalamnya. Kerasa nggak kalau Ar-Rahman itu ada yang indah? Nah, nanti coba kita lihat ya. Coba dan rata-rata ya kalau kita mendengar surat Ar-Rahman itu ya, langsung gitu kan ya. Nah, hati itu ada yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Karena di dalamnya memang ada ijaz. Nanti kita lihat. Semua sebetulnya surah-surah Al-Quran itu mengandung kemujizatan. Nah, nanti di sini kita lihat ijaznya atau mujizatnya dalam surat Ar-Rahman. Jelas sampai di sini ya? Itu sebab turunnya, ya. Jadi sebab turunnya yang pertama berkaitan dengan orang musyrikin yang meminta tentang tadi menjelaskan apa itu Ar-Rahman. Nah, yang kedua dikatakan bahwa orang-orang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam bashar. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Ar-Rahman. Bisa dipahami ya sampai sini. Kita masuk yang ketiga, apa keutamaannya sesuai dengan judul yang diberikan oleh DKM ya. Apa keutamaan dari surah Ar-Rahman? Nah, surat Ar-Rahman ini ya punya banyak keutamaan ya. Nah, diantaranya dalam riwayat disebutkan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat ini kepada para jin secara khusus dan mereka tidak mendustakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Nah, kita kan di situ kan disebutkan khalaqal insana min solsolin kal fakhor wa khalaqal janna min marijim min nar. Nah, nanti kita lihat ini kepada mukalaf ya, di antara makhluk-makhluk Allah yang mukalaf itu adalah mukalaf itu yang kena perintah Allah ya, itu manusia dan jin. Ar-Rahman ini berkaitan erat dengan tadi salah satunya dibacakan oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, jadi kharaja Rasulullah SAW ala ashabihi faqara'a alaihim suratar Rahman min awaliha ila akhiriha. Nah, pasakatu ya. Rasulullah SAW keluar
untuk menemui para sahabat beliau. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Ar-Rahman. Bagaimana kalau kita ya mendengarkan dari Rasulullah, bacaan Rasulullah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, izin oleh Allah ya mendengarkan itu. Karena kan ada macam-macam pertemuan kan ya. Ada yang salah satunya tidak bertemu di dunia, tapi bertemu di akhirat. Nah, itu pertemuan itu ada yang bertemu di dunia tapi tidak bertemu di akhirat kan ya. Ada yang bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Ada yang tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah SAW itu adalah yang tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Amin gitu ya. Nah, Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabat. Nah, membacakan surat Ar-Rahman kepada mereka dari awal hingga akhir surat, gitu ya. Dibacakan, kemudian sahabat terdiam, ya, mereka pun diam. Nah, kemudian beliau berkata, ini artinya saya telah membaca surat ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin. Kemudian mereka lebih baik responnya daripada kalian, kata Rasulullah SAW. Ya. Ketika saya membaca ayat Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, para jin ini menjawab bagaimana? Ia menjawab qalu la bisyai'in min ni'amika rabbina nukadzibu falakal ham. Nah, jadi menjawab maka nikmat-nikmat Rabb kalian yang kalian dustakan gitu ya. Mereka menjawab tidak ada sesuatu apapun dari nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustakan. Untukmu segala pujian. Nah, maka rasakan tuh ya, jawab apa yang dibacakan ya, ataupun yang kita dengar. Tak kala membaca Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, langsung ingatkan pada hati kita. Itu untuk menegaskan kepada hati kita bahwa tadi tidak ada sesuatu pun ya Allah ya Rabb kami yang kami dustakan. Nah, jadi untukmu segala pujian. Segera akui ya, segera akui bahwa setiap nikmat ya, setiap nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita sedang bernapas gini, kita ngatur-ngatur, nggak detail-detail apa gitu. Napas udara masuk, paru-paru bekerja, itu semua yang oksigen yang masuk kita harus ngolah, nggak? Oksigen dirubah gitu, akhirnya keluar jadi CO2, paru-paru bekerja, coba. Ini harus dipasang di setel dulu nggak ya? Diputar dulu di paru-paru untuk hari ini misalnya. Nggak ada kan ya? Kerja kita untuk itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus gitu ya, diberi kenikmatan. Kita melihat ya, pupil mata kita bekerja, telinga, yang semua ini nikmat yang terus terhantarkan pada diri kita. Nah, maka ulil albab itu harus selalu merasakan. Nah, jadi itu ya keutamaannya ya. Jadi ini dibacakan ya pada jin tadi ya, dan jin menjawab dari ayat ini ya dengan jawaban yang membuat Rasulullah SAW takjub tadi, responnya lebih baik kata Rasulullah. Nah, terus apalagi keutamaannya tadi, nama surat ini diawali dengan Ar-Rahman yang tidak ada surat dalam Al-Quran dinamai dengan nama Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Nah, kecuali surat ini, gitu ya. Dan keistimewaannya lagi, dalam surat Ar-Rahman ini ada yang diulang, yaitu apa? Selalu diulang. Allah rabbikuma, berapa kali coba diulangnya? Coba hitung, door prize nggak? Coba dihitung ada berapa kali? 29? Oh ya, Masya Allah. Hitungnya bisa dulunya. 31 kali. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu ada maknanya enggak?
Kenapa sampai diulang 31 kali gitu ya? Nah, nanti kita lihat ya. Itu pengulangan itu bukan hanya, coba perhatikan surat Ar-Rahman. Bukan hanya ayat yang diulang-ulang, apalagi yang diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Coba, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Semua ujungnya sama nggak? Ya, sama kan ya? Itu namanya sajak. Ya, sajak dalam, kalau di Indonesia juga ada ya, burung irian cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu kan ada ya, burung irian cendrawasih. Ujungnya sama. Dalam sastra Arab juga ada. Itu namanya sajak. Nah, itu berirama yang membuat nanti huruf-huruf juga itu ada maknanya, ya, pengulangan-pengulangan. Itu keindahannya. Seperti Al-Ikhlas, coba. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Nah, makanya syair-syair kita ngapalin nadom-nadom ya, nadom Tuhfatul Atfa ya, ataupun Jazari ya, yaqulu itu semua Golpuri ya, semuanya ujungnya sama. Nah, itu adalah sebuah perulangan ya. Nah, pada surat ini keistimewaan juga kan ada yang mengatakan Ar-Rahman ini urusul Quran, mahkotanya Al-Quran. Kenapa disebut mahkota Al-Quran? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeberkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya ya. Nah, nikmatnya bukan hanya nikmat dunia, bukan hanya nikmat fisik, tapi nikmat kalam, nikmat tadi ya, iman, nikmat akhirat berupa negeri akhirat, yaitu surganya yang Allah sediakan berbagai kenikmatan. Ingat ya, Ar-Rahman, rahmat Allah ini dalam hadis Allah menciptakan berapa rahmat? 100 ya, hadis sahih ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rahmat itu 100. Diturunkan ke muka bumi ini berapa dari 100 tadi? 1 saja. Kalau kita 1% aja ya. Nah, diturunkan, dan itu Allah menciptakan 100, berarti bukan rahman Allah yang sesungguhnya. Tapi tadi menciptakan 100, diturunkan 1%, yang dengan nikmat itu kalian melihat ya seekor ayam, induk ayam, coba ya, tidak mau menginjak, tadi mengangkat kakinya, khawatir menginjak anaknya. Nah, ada berapa ekor ayam tuh yang tadi akhirnya tadi ya. Dan ayam itu coba lihat, coba aja isengin, ambil apa? Pernah nggak ngambil anak ayam gitu ya? Induknya gimana tuh? Wah gitu ya. Waktu kecil mah suka iseng kan, sambil lari, wah dikejar-kejar gitu ya. Itu karena apa? Adanya rasa sayang titik yang Allah berikan kepada setiap induk ayam yang ada di muka bumi ini. Itu baru induk ayam, belum induk itik, induk burung. Induk burung juga, burung cendrawasih, burung banyak lagi. Ya. Belum manusia tadi ya. Nah, itu semua cuma 1% saja. Ini semua kehidupan ini berjalan dengan 1% dari rahmat Allah. Ya, dijaganya langit, bumi, ya, tadi planet-planet, sehingga ini semua ditundukkan untuk manusia, pepohonan, ya, gunung dan alam semesta ini, semut, ya, semuanya kehidupan ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga yaumul kiamah, ya, itu semuanya ada dalam 1% saja dari rahmat Allah tersebut. Ini 1% aja udah luar biasa kan ya? Sudah melingkupi seluruh makhluk. Nah, makhluk-makhluk Allah ini. Terus yang 99%-nya gimana?
Dalam hadis, Allah simpan. Coba ya, ini 1%, ini 99% Allah simpan untuk apa? Untuk hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang dicintainya di akhirat. Nah, oleh karena itu, ya tidak terbayangkan tadi ya, 99% tadi yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu, ayat ini memiliki keutamaan karena akan menanamkan rasa syukur dalam hati kita. Kita akan kembali teringatkan kembali gitu, dan kita akan mensyukuri nikmat itu. Ternyata nikmat terbesar itu bukan hanya nikmat dunia, ya. Kan kita suka mengukur nikmat itu, wah kalau misalnya dapat rezeki nomplok aja kan ya, gajiku 13 gitu, yang atau dapat tiba-tiba uang apa gitu ya, baru kita merasa itu nikmat. Wah, bersyukurnya luar biasa. Kita suka lupa, sekarang ini nikmat bukan? Kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini nikmat bukan? Berkumpul di masjid seperti ini, mau nggak diganti dengan 5 juta? Mau nggak? Mau ya. Coba itu lebih sebetulnya, coba kalau dengan pandangan hati kita, coba dihadiskan ya. Sungguh engkau belajar ya satu ayat ya, kalau itu lebih dari 1 ekor unta jadi unta yang mahal. Ada kan ya hadisnya? Engkau belajar 2 ayat melebihi dari 2. Bahkan tadi ya banyak fadilah-fadilah ibadah itu dicoba dikiaskan kepada dunia kan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, suka nggak kita gitu kan, sudah sholat sunat fajar bahagia gitu. Kenapa bahagia? Aku sudah mendapatkan dunia yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, aku sudah mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kalau dapat 10 juta luar biasa ke Allahnya kan? Ya Allah, 20, ya Allah gitu. Tapi mendapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya, kenapa tidak sebahagia itu? Nah, Ar-Rahman ini akan memberikan getaran-getaran tadi, mengingatkan ya bahwa nikmat itu. Nah, makanya ujungnya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat irama dari surah Ar-Rahman ini. Nah, itu keutamaannya ya. Dan ini indah, di dalamnya ada targhib wa tarhib. Nah, makanya itulah pendidikan Islam, berkeseimbangan antara targhib wa tarhib, antara punishment and reward. Sekarang kasihan para guru kan ya. Sekarang kan viral kan ya, dilematis kan ya. Masa kalau ngasih punish ya, ngasih hukuman, nah ternyata malah dituntut kan ya, malah kena hukum delik gitu kan ya. Nah, karena di situ padahal harusnya ada keseimbangan ya. Jadi pendidikan pendidikan Islam itu ada seperti dalam surat Ar-Rahman ini, selalu ada targhib wa tarhib, berkeseimbangan. Jadi boleh nggak memukul? Tapi tadi ada etikanya, ada namanya pikih dorob, pikih memukul. Pikih memukul ada ya, alatnya, di mana memukulnya ada ya. Dan banyak sekali ya dalam pikih memukul itu. Dan ingat, tidak boleh memukul kalau anak sudah mengatakan, tapi ini jangan dikasih tahu ke anak-anak. Kalau anak tahu jadinya. Kalau anak sudah mengatakan Allah ya Allah gitu ya. Nah, itu salah satu dari pikih memukul ya, pikih dorb namanya. Ada. Ya, kita lanjutkan. Jadi di dalamnya satu ada pengulangan tadi ayat ya. Ini macam-macam pengulangan dalam surat Ar-Rahman. Kedua, ada pengulangan huruf. Kira-kira huruf apa saja yang diulang dalam surat Ar-Rahman? Nah, coba kita lihat Ar-Rahman. Nah, banyaknya surat tadi Ro, Lam, Mim, dan Nun. Nah, itu coba pengulangan ya. Dan kalau kita lebih dalam lagi nanti dari Balaghah ada ya. Tapi kita jangan terlalu dalam ke situ ya. Nah, nanti ada
Ya, ro maknanya apa? Orang membacakan getaran, kenapa ada takrir, sifat takrir ro. Dari mahrod itu dalam tafsir itu sebetulnya punya makna-makna, ya, makna-makna yang menggetarkan hati, ya. Nah, tapi ini saya juga kurang gitu ya dalam pembahasan balaghah yang lebih dalam kaitan sifat-sifat, sehingga saya tidak jelaskan di sini. Tapi itu ada gitu ya. Kalau mau lebih mendalam lagi ya. Nah, itu pengulangan huruf. Ada pengulangan apa lagi? Tadi mad ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, itu semuanya ada pengulangan mad ya, yang sebelumnya adalah fathah ya. Khalaqal insan. Nah, itu semuanya sama ya. 'Allamahul bayan. Nah, itu ya. Cuma ada 3 yang tidak di ayat 17, 29 dan 43-nya ya. Nah, kita lihat lagi, ada pengulangan selain huruf, ayat, pengulangan apa lagi? Ada pengulangan kata enggak? Nah, coba lihat, banyak pengulangan kata. Contohnya, kata yang ini kata. Mizan, kan ya? Coba kata mizan, kan ya? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Ada pengulangan kata mizan. Ini di dalamnya penuh. Kenapa pengulangan? Nikmat Allah pengulangan enggak? Takrir enggak? Allah ngasih napas sekali aja atau selama hidup kita? Allah memberikan nikmat penglihatan sekali aja atau selama hidup kita? Nikmat-nikmat Allah itu melekat gitu dengan hidup kita. Setiap detik, dan kita tidak bisa hidup kecuali dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ya sudah begitu jelas di hadapan kita nikmat-nikmat, semua nikmat itu tiada lain kecuali dari Allah, gitu ya. Nah, maka ini diulang, dizikirkan. Kan kita suka gitu kan, lupa ya. Kan kita banyak sesuatu itu tahu kan? Tahu kan harus tepat waktu, tahu. Tahu gitu kan ya. Tahu harus sholat itu, yang afdhalul sholat itu adalah di awal waktu gitu ya, di awal waktunya. Ya, tahu yang terbaik, tahu banyak yang kita tahu tapi belum kita amalkan, kita internalisasi jadi karakter. Caranya gimana? Dengan zikir, diulang-ulang lagi. Sebetulnya kalau saya menyampaikan ini ada yang baru nggak? Nggak ada kan ya? Itu, saya juga udah tahu itu, ini, udah tahu pernah waktu itu, dibilang. Tapi yang penting bukan itunya, ya. Tapi adalah zikirnya. Pengulangan itu akan memberikan zikir. Zikir itu memancarkan yang disebut dengan warid, makanya disebut wirid. Kalau zikir itu terus dihantamkan kepada hati kita, diketuk terus hati kita, diulang-ulang, kelama-lamaan hati kita juga luluh, gitu ya. Dan akan menjadikan ini sebagai karakter. Nah, itu ada pengulangan kata. Nah, ada pengulangan juga tadi kalimat atau ayat ya. Nah, itu ya pengantarnya. Kita masuk berikutnya. Nah, karena ini waktu ya, kita coba pakai 2 metode. Pertama ijmal dulu ya. Kita lihat secara umum. Nah, nanti kalau ada waktu sedikit-sedikit, ijmal itu umum ya, secara umum, tafsir secara umum. Ada tafsir secara tafsir atau tafsir perincian. Nah, kita lihat secara umum aja dulu ya. Nah, nanti kalau masih ada waktu, entah sampai ayat berapa, kita coba lihat secara perinciannya. Nah, coba kita lihat ya. Nanti kalau mentadaburi Al-Quran, terutama surah, ada ulama al-biqai namanya, menulis maqasidus surah.
Nah, maksud-maksud dari surat. Nah, beliau menghimpun setiap surat itu. Nah, ini ada maksud. Kalau sekarang ada yang lebih modern lagi, itu ada pakai peta ya. Nah, peta itu ada yang membuat buku peta surat. Nah, supaya kita nggak kehilangan alur gitu. Nah, alur cerita dalam sebuah surat. Kita lihat. Kita di sini kita ambil yang ini saja ya. Jadi ini dari Tabari gitu ya. Nanti dari Ibnu Katsir, dari Wahbah Zuhaili, dari Sayyid Qutb. Nah, ini kalau kita lihat pembagiannya pertama kita lihat 1 sampai 13 ya. Ayat 1 sampai dengan 13. Nah, Ar-Rahman 'alamal Qur'an, khalaqal insan dan seterusnya sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ayat ke-13. Kita lihat ini muqaddimahnya ya. Nah, surah itu ada muqaddimahnya. Nah, ini muqaddimah ini menjelaskan tentang rahmat Allah melalui ilmu dan ciptaan ya. Nah, jadi ini mengenalkan rahmat Allah melalui ilmu. Nah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, ini menguraikan ya. Allah yang Maha Pengasih. Dan ternyata pengasihnya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada kita itu apa? Al-Qur'an ini gitu. Maka ini jadi Allamal Qur'an yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Kalau nggak ada Al-Qur'an kita mau gimana? Ya. Kita hidup tapi tidak ada Al-Qur'an. Bagaimana bisa ya? Bahwa Al-Quran itu Al-Hidayah, Al-Furqan ya, At-Taufiq. Nah, maksudnya apa? Al-Hidayah, Hidayatul Bayan ya. Dan ia menjadi pelantara taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat ya, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, sudah gitu mengajarkannya bayan. Bayan itu apa? Nah, kan penjelasan atau berbicara, bercakap-cakap. Kalau ini binatang bercakap-cakap nggak ya? Kalau ini ada ya kucing sama bayi. Nah, kita kira binatang bercakap-cakap nggak? Nah, binatang bisa merenung nggak? Gitu kan? Merenung, berkontemplasi, dan menguraikan itu dalam suatu penjelasan. Coba kan, kalau kita nggak bisa bercakap-cakap, gimana jadinya? Nah, bagaimana misalnya menjelaskan Al-Quran ya tanpa ada suatu bentuk komunikasi yang kan ini mentransformasi kan ya apa yang dipikiran. Nah, maka ini nikmat terbesar juga Allamahul Bayan. Nah, ini semuanya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Nah, ini tentang bagaimana matahari dan bulan ya. Dan ini semua itu beredar menurut di husban, perhitungan. Makanya ada hisab. Karena bisa dihitung. Semuanya berjalan. Nah, ini luar biasa ya. Kalau tidak ada peredaran matahari, kita bisa ketemu nggak sekarang? Ya, maksudnya waktu nih. Kan waktu karena ada peredaran ya. Ini kita akan mengadakan tadabbur Al-Quran surat Ar-Rahman. Coba kalau tidak ada perhitungan waktu, kapan? Bingung nggak? Ya, kalau ternyata waktu itu tidak teratur dan tidak bisa dihitung. Kuasa Allah Subhanahu wa taala semuanya beredar dengan manzilah-manzilah. Yang semua tidak saling mendahului karena sesuai dengan kadar-kadar yang telah Allah tetapkan. Nah, ya. Nah, itu terus ya. Wan najmu wasajaru yasjudan. Kita lihat semuanya. Wasamaa rafa'aha wa wada'al mizan, ya. Nah, ada bintang-bintang ya yang di langit dan ada pohon-pohon semuanya yasjudan.
Di ayat lain disebutkan kan ya bahwa mereka juga adalah umat seperti kalian. Mereka bertasbih. Itu sujudnya pepaya, ya sujudnya pohon pisang, sujudnya matahari, sujudnya rembulan, sujudnya tadi ya semua gravitasi, gratifikasi, gravitasi kan ya. Ini sujudnya bumi, sujudnya gaya kan ya. Kalau dijatuhkan ini gimana? Pasti kenapa nggak ke atas? Nah, ini sujudnya. Sujudnya mereka itu adalah menjalankan mizan Allah, wasama'a rafa'aha wa wadu'an mizan. Semuanya pakai mizan. Kalau nggak ada mizan dalam alam semesta ini gimana jadinya? Wah, udah. Pokoknya seenaknya, pisang seenaknya, tumbuhnya saya mau apel jadinya gitu kan ya. Anggur pengen saya buahnya warnanya jangan begini. Kalaulah tumbuhan ini bisa seperti manusia yang membangkang ataupun matahari ataupun rembulan ya. Tapi semua makhluk ini keberadaannya ada karena yang mengadakan dan ditunjukkan untuk memperlihatkan af'al Allah, kekuasaan kesempurnaan Allah. Nah, maka dipasanglah mizan. Ini mizan itu ada dua. Mizan al-mizan kauniyah, mizan yang Allah jadikan untuk keteraturan alam semesta. Ya. Kenapa sih ada ilmu? Misalnya ada matematika. Kenapa ada matematika? Kok bisa akar 4 2? Ya, terus juga sin 90 derajat, berapa sin 90 derajat? Ya, gitu ya. Ada berapa gitu ya? Kenapa sih ada keteraturan itu? Kan ada bukunya ya. Pasti Allah jago matematika, gitu ya. Pasti Allah ya seorang ahli matematika. Itu menceritakan tentang keteraturan-aturan dalam matematika. Kenapa sih ada itu? Ya, karena itu ilmu Allah kan ya. Keteraturan itu karena semua dijadikan oleh Allah dengan teratur untuk memperlihatkan apa? Memperlihatkan kesempurnaan, keteraturan, pengaturan dari dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada mizan kauniyah. Nah, terus jadi mizan itu bukan hanya mizan, ada mizan kehidupan, ada juga mizan takaran. Ya. Gimana coba kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan mizan timbangan. Liter, ya ukuran isi atau ukuran berat. Kalau nggak ada itu gimana kira-kira? Ya, jual beli gitu kan, beli beras. Gimana caranya? Bagaimana akan bisa adil ya? Akan bisa adil kalau tanpa timbangan, takaran. Tapi semuanya Allah jadikan tadi mizan. Ada mizan yang paling penting, mizan apa coba? Mizanul hayyah, yaitu timbangan untuk mengukur kehidupan kita. Coba, gimana kalau nggak ada timbangan benar dan salah dalam hidup ini? Ya, kalau cara ya tadi misalnya ya, banyak hal ya, pernikahan misalnya ya. Bagaimana pernikahan yang benar? Nah, gimana kalau tidak ada mizanul hayyah? Bagaimana mendidik anak yang benar? Bagaimana kalau tidak ada mizanul hayyah? Bagaimana menghadapi tindakan-tindakan pidana? Ya, bagaimana berjual beli? Ya, coba kalau semuanya tidak ada mizan dari Allah, ini namanya mizanul hayyah. Gimana mungkin akan kacau kan ya kehidupan manusia kalau tidak ada mizan atau timbangan kehidupan ini. Nah, termasuk dalam kita mengenal Allah. Ini semuanya oleh Allah diberikan ya. Mizanul hayyah, jalan ya, bagaimana timbangan untuk mengukur benar dan salah. Nah, terus kita lihat ya, alla taghaw fil mizan.
agar kamu tidak melampaui timbangan itu ya. Timbangan-timbangan dibuat agar semuanya berada dalam keseimbangan. Alam berkeseimbangan, manusia secara fitrahnya terjaga kalau ia menjaga mizanul hayahnya ya. Nah, terus maka wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan ya. Ini kita ijmal dulu ya. Nah, semuanya memperlihatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 sampai 13 ya. Nah, ada keseimbangan kosmos namanya ya. Keseimbangan kosmos. Ini rahmat Allah ya. Kemarin di Cirebon apa? Jatuh meteor ya. Itu sampai apa? Bakaran kan ya? Pernah di Arizona, coba lihat ya. Jatuh sebesar itu mungkin ya. Sebesar speaker itu. Gitu, sebesar itu, lubangnya itu radiusnya sampai besar sekali. Coba kita sekarang tenang-tenang ya. Padahal di atas kita atap ini atmosfer setiap saat sedang menangkal ya. Meteor-meteor yang jatuh itu ditangkal sampai akhirnya terkikis sehingga tidak sampai ke bumi. Itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kitanya mah anteng-anteng aja kan ya. Kita kan ini anteng-anteng, padahal tadi nah itu ada keseimbangan kosmos yang selalu menjaga kehidupan kita ya. Semuanya ditentukan untuk kita. Nah, itu berkaitan dengan ayat 1 sampai 13. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ayat 14 ya. Nah, sampai dengan 25 ya. Nah, ayat 14 sampai 25 ini berkaitan dengan rahmat Allah ya, melalui pengaturan alam. Ya, penciptaan manusia dan jin, fenomena alam ya. Nah, kalau tadi pengadaannya ya. Nah, nikmat ilmu dan nikmat penciptaan. Kalau ini ada tadi fenomena alam, laut, daratan, matahari, rembulan, untuk memperlihatkan bukti kekuasaan Allah. Ya, jadi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan kehidupan dunia. Nah, ya. Nanti kita lihat dulu. Terus yang 26 sampai dengan 45-nya. Ya, ini kan dari khalaqal insan min solsolil kal fakhor ya. Nah, ayat 25-nya sampai dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban lagi ya. Nah, ini kan menceritakan tentang bagaimana manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam ya, dari tanah kering seperti tembikar. Coba apa hikmahnya ya? Nabi Adam alaihissalam dibuat dari tanah kering tembikar. Sama dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tersusun dari apa? Huruf-huruf kan ya. Makanya ada huruf muqatta'ah suka dibacakan di awal. Ya, ada beberapa yang tadi surat mengandung tadi ya, surat ayat-ayat yang tadi ayat muqatta'ah, yaitu mengandung huruf-huruf alif lam mim kan gitu ya. Nun gitu. Itu apa? Hikmah ya, ini tapi hikmah. Sama dengan tanah. Ya, tanah, manusia bisa membuat sesuatu enggak dari tanah? Apa yang bisa dibuat manusia dari tanah? Nah, gitu kan ya. Minimal kalaupun membuat manusia, ya itu patungnya kan ya, dari tanah gitu, buat patungnya. Tidak bisa ya hidup kan ya. Tidak ya bisa ada ruhnya. Tidak bisa ngebuat itu sehalus. Ya kalaupun ngebuat luarannya, bisa nggak ngebuat dalamannya gitu ya. Ususnya, ginjalnya, terus bagian ginjalnya ada uratnya, saraf-sarafnya yang menggerakkan tadi kan ya. Nah, manusia bisa juga dari tanah membuat, tapi membuat manusia itu ya maksimal ya patung-patung tadi. Padahal bahannya sama. Bisa dipahami ya? Padahal bahannya sama. Sama Al-Quran ini juga dari huruf yang sama kan ya, huruf ija, iya. Manusia dengan huruf hijaiyah mungkin bisa buat karya sastra dan lain-lainnya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kalamullah. Kalam yang hidup, menghidupkan hati-hati manusia, menggetarkan hati manusia, padahal dari huruf-huruf yang sama. Ya, tapi ia punya ruh. Seperti bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah, ia punya ruh. Ya, kalam Allah juga, ya, ia menjadi mukjizat padahal dari huruf-huruf yang sama. Makanya ditantang kan untuk membuat surat yang semisal, ya. Nah, itu ya. Jadi 1425. Nah, ini jadi sosolingkal fakhor wa khalaqal janna mim marijim min nar, ya. Nah, semuanya diulang lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini menandakan penciptaan manusia, ya, dan juga penciptaan jin. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marojal bahroini yaltaqiyani, ya. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Nah, di situ bainahuma ada apa? Barzakhun. Kalau alam kubur disebutnya apa? Barzah. Ya, karena ia menjadi pembatas. Pernah lihat nggak ini pembatas antara lautan air asin dengan air tawar? Coba lihat nanti ya, bagaimana itu dua air tapi jadi bisa ada barzah. Kelihatan tuh, ini asin, air, tawar. Nah, itu sampai tidak tercampur. Nah, itu semua fenomena yang merupakan kebesaran Allah, rahmat Allah. Tapi ya itu harus dilihatnya dengan basiroh kita. Ya, hanya basiroh ulul albab yang bisa melihat bahwa itu adalah rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena gitu kan ya, kayak kita ngelihat nih keluar, ngelihat ke langit, ya. Kira-kira gimana? Biasa aja nggak kalau kita ngelihat keluar, ya, ngelihat langit, ada awan, biasa aja nggak? Rasanya gimana? Biasa aja kan ya. Tapi coba kalau kita keluar melihat awan, terus awannya ngebentuk gitu kan ya, Allah gitu misalnya ya, gimana kira-kira? Wah, langsung kan viral ya di kamera. Oh, Allah gitu kan ya. Oh, langsung viral. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Wah, langsung kan direspon kan. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ini bukti tanda kebesaran Allah gitu kan ya. Padahal haruskah ia menggoreskan nama Allah untuk mengenalkan kepada hati kita bahwa itu sudah luar biasa? Awan nggak harus menjadi tergores nama Allah. Dengan ada awan dan langit ini, apakah sudah menggetarkan hati kita enggak? Nah, itu hanya bisa dibaca oleh ulil albab. Jangan sampai karena biasa aja, kebiasaan, akhirnya itu tidak punya getar-getar dalam hati kita. Nah, itu harus dilatih. Ya, selalu dilatih. Sama dengan makan, ya. Kalau ulil albab waktu makan terasa bahwa itu nikmat yang Allah hantarkan, ya, kepada kita. Coba sudah makan, masuk, bekerja tuh semua. Kita udah nggak tanggung jawab lagi kan ya, kita mah nikmat aja kan. Padahal saat itu ada mekanik, ya, gigi kerjasama, gigi seri, gigi taring, ya, memotongnya semua tadi ya, lidah, saraf-sarafnya kan ya, manis, mana pahit, mana bekerja semua. Dan kita harus ngatur nggak, gitu kan? Nggak harus ngatur, semua sudah bekerja, masuk ke kerongkongan, ya, terus ke usus, masuk ke lambung, semua diserap, ada dan semuanya sudah bekerja sendiri-sendiri. Nah, kalau kita tidak membiasakan peka, ya, sebagai ulil albab, itu semua jadi peristiwa biasa. Dalam hidup ini kita hanya menemukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Tapi kalau ulil albab akan menemukan, ya. Nah, oleh karena itu Ar-Rahman ini menstimulus, ya, agar kita tadi menemukan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Nah, 26 sampai 45-nya, ya, ini tentang bagaimana peristiwa besar, ya, tentang kematian, hari kiamat, pembalasan,
Dan ini berisi juga berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang ya membangkang, mendustakan ya, orang-orang yang mujrimun ya. Nah, itu 46 sampai 78 ya. Nah, di 46 ya, mulai dari ayat waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Tuh, 46-nya ya. Nah, dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Rabb-nya ada 2 surga. Nah, jadi alurnya seperti itu ya. Diakhiri dengan bagaimana janji Allah berupa kebahagiaan abadi ya. Nah, tadi hari kiamat dimulainya dengan 26-nya apa? Apa 26-nya? Ya, kuluman alaiha fan kan ya. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, itu untuk menjelaskan bahwa tadi sampai 25 ya, rahmat Allah, pengaturan alam semesta dan lain-lainnya yang sudah teratur ya, sudah begitu indah. Tapi semuanya itu tidak ada yang abadi. Semuanya fan. Wa yabqa, yang tersisa itu hanyalah tadi ya, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kira-kira kalau kita mikir gitu ya, alam semesta ini sudah begitu indah, luas ya, terbentang. Terus tadi makhluk-makhluk ya ada di dalamnya. Terus benda-benda ruang angkasa bergerak dengan keteraturannya. Tapi ini dimusnahkan, dihancurkan. Lebar tuh gitu ya. Kalau kita sebagai manusia gitu ya. Nah ya Allah, lebar kan gitu ya. Kenapa? Kalau Allah sudah menciptakan begitu indahnya, begitu besarnya, begitu dahsyatnya, luar biasa, tapi dihancurkan. Nah, kenapa? Karena semuanya fan, alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk jadi tanda saja. Berfungsi untuk menjadi tanda, untuk ujian bagi manusia. Allah, tadi kan ini alam, namanya juga alam ya. Alam, ayah. Alam artinya apa? Bendera. Alam itu artinya bendera, tanda, ayah. Kenapa? Karena ini ada pesan di dalamnya. Hati-hati, kita jangan terjebak dengan rambunya. Kayak orang pakai mobil kan, shoot, ada letter S kan, shoot, langsung, itu bagus tuh, ada rambu gitu ya. Nah, langsung diperiksa, ini bahannya bagus ya, besinya bagus gitu ya. Warnanya, fontnya bagus gitu ya, warna keteraturan ukur gitu ya. Wah, ini kayaknya yang ngebuatnya, wah ini skrupnya juga pemasok. Ya, terpaku kepada tadi, kepada bahan materi. Ia lupa padahal ada pesan kan ya, letter S. Akhirnya dia ditilang polisi ya. Karena apa? Ia lupa pada pesan dari rambu tadi. Sama manusia juga ya, jangan sampai ia terjebak pada alam dalam makna bahan materinya, indahnya, luar biasanya. Padahal yang paling penting itu adalah alam, ayah, tanda-tanda yang ia harus menggetarkan hati kita, gitu ya. Nah, demikian ya. Jadi kita lihat itu bahwa semuanya fun, semuanya binasa karena tugasnya sudah selesai sebagai alat uji ya bagi manusia dalam beribadah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbi yas'alu man fis samawati wal ard ya. Nah, kulla yaumin wa pisan. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ini orang barat tuh emang rada ini ya, rada pikirannya pernah ini ada film ini enggak apa? Ini Almighty apa sih? Jadi kalau manusia jadi Tuhan, itu ada apa lupa lagi judulnya. Ya,
Tapi itu jadi ada manusia film ini ya, komedi gitu, komedi tapi menggambarkan manusia itu pokoknya mah kalau dijadikan Tuhan satu hari gitu, manusia itu gimana. Nah, di situ digambarkan pas nerima doa. Doanya gitu kan. Nerima doa dari banyak gitu ya. Coba pakai bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa ada berapa bahasa gitu. Coba berapa folder gitu ya menerima setiap waktu. Nah, sibuk dalam keadaan itu hanya film gitu. Tapi itu memberi pesan juga, Masya Allah gitu. Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu kan di hati gitu kan ya, ada yang di hati, di lisan, berbagai bahasa orang, semuanya dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi itu luar biasanya ya, dari rahmat Allah yang luas. Nah, terakhir baru tadi ya, surga dan kebahagiaan abadi ya. Nah, kita lihat ya, coba di ujungnya dimulai dari ayat 46 ya. Nah, kan tadi waliman khaufa maqama rabbihi jannatan, dan bagi barang siapa yang takut kepada tempat ya, makom ya, pada kedudukan Robnya ada 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini yang disebut dengan nikmat yang dijanjikan, al-mau'id ya. Nah, ini nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat tapi masih dalam posisi dijanjikan. Kalau kita memenuhi ya, kita memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjauhi larangannya. Ya, kita memenuhi kriteria muttaqin ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada jannatan ya. Nah ini juga nikmatnya. Sebentar. Tadi kalau surga disebutkan ini fabi ayyi ala'i rabbika wa ma tukadziban. Sekarang kita ke ini ya. Kenapa ya di sini ya disebutkan Nah, coba ayat ke-43. Silakan diperhatikan ayat ke-43 ya. Hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun ya. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Nah, ya. Terus yatufuna bainaha wa baina hamim wa baina hamimin an ya. Nah, mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kenapa? Ini jahanam yukadzibu bihal mujrimun, tapi di ujungnya maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kan kalau surga mah jelas kan ya, bahwa manusia yang tadi yang khofa ya, yang takut maqama rabbihi, maka baginya 2 dari jannatan. Nah, kalau itu diceritakan langsung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita pahami. Tapi kalau ini bagaimana memahaminya? Bahwa neraka jahanam ya itu bagi orang yang mendustakan. Nah, tapi di ujungnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban juga. Kenapa tuh? Kalau di atas kan semuanya memang nikmat-nikmat Allah ya. Jadi wajar kalau di ujungnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi ini nikmat bukan? Hadhihi jahannam lati yukadzibu biha mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Itu nikmat bukan? Kenapa nikmatnya? Ya, salah satunya karena bisa dihindarkan dari itu juga merupakan sebuah kenikmatan. Apalagi kira-kira selain itu? Mengapa ini menjadi kenikmatan? Nah, kenapa bagian jadi rahmat? Kenapa ini jadi rahmat? Karena rahmat Allah itu meliputi suatu hal yang nikmat. Nah, kalau kita lihat
Kita lihat di tafsir ya. Nah, tadi kalau di tafsir disebutkan dan setelah Allah menyebutkan apa-apa yang ditimpakan ini dalam tafsir As-Sa'di ya. Nah, Taisir Rahman ya. Terhadap orang-orang yang berdosa, maka dia kemudian menyebutkan oh ya di sini ya. Yang ini bukan. Oh di sebelumnya sebentar. Ini hikmahnya. Nah ini ya, dalam tafsir ayat ke-35 sampai 36. Nah di sini kan yursalu alaikuma syuwadum min narin wa nuhasun fala tantasiron. Kepada kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Nah, ya jadi disebutkan adanya nyala api dan cairan tembaga. Lalu disebutkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, mengapa juga di ujung atau diakhiri ya diselingi ayat ini dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Disebutkan di sini ya. Kalian tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dan kalian kecuali Allah dan tak kalah peringatan yang menakutkan, nah gini ya. Dan tak kalah peringatan yang menakutkan dari Allah bagi para hambanya adalah merupakan bentuk kenikmatan darinya atas mereka dan sebagai cambuk yang akan menghantarkan mereka kepada keinginan tertinggi dan cita-cita termulia. Maka kemudian Allah menyebutkan karunia-Nya akan hal itu selaya berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Kenapa ia sebagai rahmat? Karena ini menjadi peringatan yang membuat ini kita merasa rahmat enggak? Tak kala Allah beritakan, tuh, kalau kalian berdosa, Allah siapkan yang baginya tadi ya, suatu nyala api dan cairan tembaga. Ada nggak rasa takut dalam diri kita? Nah, rasa takut itu menjadi rahmat yang akhirnya menghindarkan, tadi kata Ustaz Rosim, ya seseorang itu ingin terhindar dari azab Allah. Nah, jadi kenapa itu juga disebut rahmat? Karena ayat-ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kita untuk terhindar. Ya, sekarang zuhurnya ini ya. Nah, itu saja ya dari tazabur kita. Ini ijma juga ternyata ini ya. Nah, secara umum juga, secara general juga ini mudah-mudahan bisa dipahami ya dari susunan ayat-ayat tadi ya. Nah, secara detailnya nanti silakan miliki ya buku-buku tafsir. Sekarang ada terjemahnya ya. Nah, nanti bisa dibuka. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran bukan hanya tilawah atau membacanya ya, tapi juga coba mentadaburinya ya, tafsirnya, sehingga Al-Quran betul-betul bisa ya menjadi sebuah pengingat ya yang membimbing kita dan juga menunjukkan langkah-langkah kita dalam kehidupan kita. Demikian rahimahullah. Masih ada waktu tanya jawab ya. Ya mangga silakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Ya silakan Bapak.